Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 230, hukum membuat pembatas pada sholat. Jadi kalau misalkan di hadis nomor 228 itu hukum bagi orang yang melintas di hadapan orang yang sholat. Di sini bagaimana hukum tentang seseorang yang sholat tersebut membuat pembatas. Apakah itu wajib, sunnah, atau lain sebagainya ya. Jadi kita akan bahas di nomor hadis 230. Wa an Sabrati bni Ma'badil Juhani Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fis sholati walau bisahmin. Akhrajahul Hakim. Wa an Sabrati bin Ma'bad al-Juhani, dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, liyastatir ahadukum, hendaklah membuat pembatas salah satu di antara kalian fi sholati, dalam sholat, walau bisahmin, walaupun menggunakan sebatang anak panah. Jadi kalau misalkan pembatasnya cuman ya anak panah begitu, nah itu tidak ada masalah. Yang penting kita membuat pembatas di situ. Ya kalau misal di zaman Rasulullah dulu belum ada sejadah kan, ya kan belum ada seperti itu. Jadi ya hanya paling ya cuma dibikin ini pembatas seperti itu. Jadi enggak ini. Cuman ya kalau di Indonesia rata-rata sih meskipun tidak ada pembatasnya kan, tidak ada pembatas, tapi sudah ada sejadah kayak gitu tuh biasa sudah orang lewat itu biasa sudah di hadapan sudah di hadapan orang yang sholat, mereka tidak ada yang berani melintas pas tepat di hadapan orang yang sholat. Tapi ini bagaimana sih hukumnya membuat pembatas? Makna keseluruhannya adalah mengingat tujuan utama dari penghalang ini mencegah agar orang tidak lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Maka pentasyri tidak bermaksud untuk memberatkannya dengan mensyaratkan ketebalan dan rinciannya. Untuk itu pentasyri memperbolehkan menjadikan penghalang itu hanya dengan sebatang anak panah seperti bagian belakang rohel. Tetapi yang lebih utama hendaknya diletakkan di sebelah kanan, mengingat sebelah kanan itu lebih terhormat. Jadi penghalang di sini ya, pembatas di sini memang lebih utama kalau misalkan dibuat ya gitu, misalkan sebelah kanan atau di hadapan pas depan situ, itu memang memperbolehkan untuk menjadikan penghalang itu hanya dengan sebatas
sebatang anak panah. Jadi kalau cuma sebatang anak panah itu tidak ada masalah, nggak perlu ada ketebalannya berapa, kemudian rinciannya seperti apa, seperti itu. Atau mungkin cuma sepanjang sejadah seperti itu sudah. Yang penting orang tahu kalau misalkan kita orang tersebut tidak akan melintas di hadapan kita, seperti itu. Analisis lafadznya di sini adalah liyastatir. Jumhur ulama mengatakan bahwa perintah ini menunjukkan pengertian sunat. Jadi jumhur ulama di sini berpendapat bahwasanya perintah ini menunjukkan pengertian sunat. Nah, kalau misalkan orang yang sholat membuat pembatas itu sunat. Tapi kalau misal kita yang tidak sholat melintas di hadapan orang yang sholat, itu tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Ya, walau bisahmin, maknanya di sini ialah meletakkan sesuatu yang dapat dimengerti oleh orang yang akan lewat, bahwa dia sedang melakukan sholat. Besar atau kecilnya bukan menjadi masalah, ya kan? Jadi ya kalau ya kita bahas ya kan, misal dengan pembatas sejadah itu tidak ada masalah di situ kan. Yang penting orang sudah tahu nih, kalau misalkan di Indonesia tuh orang sudah umum tahu bahwasanya kalau misalkan orang bentang sejadah kayak gitu, nah ini orang posisi sholat, kita nggak boleh melintas pas di depan sejadah tersebut. Nah, kemudian kita lihat fikih hadisnya adalah disyariatkan membuat batasan untuk sholat. Para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran, lebar, dan tingginya. Nah, di sini ada perbedaan ulama. Kalau misalkan kita lihat di fikih hadisnya. Kalau Imam Malik mengatakan bahwa batas minimal adalah setebal tombak atau setinggi 1 hasta. Apabila kurang dari itu, maka tidak mendapat kesunatan. Jadi tingginya pembatas itu setebal tombak, ya kan? Nah, tingginya itu setinggi 1 hasta. Apabila kurang dari itu, maka dia tidak mendapat kesunatan. Itu pandangan Imam Malik. Kemudian Imam Nawawi mengatakan salah seorang pengikut mazhab Syafi'i mengatakan hendaknya panjangnya sama dengan bagian belakang rohol. Adapun mengenai lebar tidak ada ukuran, bahkan dapat dilakukan dengan yang tebal atau yang tipis. Jadi kalau panjangnya seperti bagian belakang rohol ya, pelana unta, bagian belakang pelana unta. Tapi kalau lebar, mengenai lebar tidak ada ukuran di situ. Dan tebal, mau dibikin yang tebal atau tipis itu tidak ada masalah. Abu Hanifah mengatakan tebalnya sama dengan tebal jari. Seperti ini ya, tebalnya. Dan tingginya ialah 1 hasta. Jadi ada juga tingginya tuh setinggi 1 hasta. Imam Ahmad mengatakan cukup hanya dengan sebuah anak panah. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambal di sini lebih enteng ya, cuman cukup dengan sebuah anak panah. Ya, ada anak panah kayak gitu. Ya, kita bikin pembatas untuk sholat. Nah, Sabrah Ibnu Ma'bad Al-Juhani Al-Madani, di sini kalau kita lihat biografi singkatnya adalah nama julukan daripada Abu Sarbah. Nah, ia ikut dalam perang Khandaq dan peperangan lain sesudahnya. Ia mempunyai banyak hadis di sini. Kemudian salah satu hadisnya diriwayatkan oleh anaknya yang bernama Arabi, dan hadisnya berada
pada Imam Muslim. Ia wafat pada akhir masa kekhalifahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan. Jadi Sabrah ibnu Ma'bad al-Juhani al-Madani ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Beliau pernah ikut di perang Khandaq dan peperangan lainnya. Jadi ya sudah nggak bisa diragukan lagi. Sudah nggak usah diragukan lagi kan ke sahabatan daripada Sabrah ibnu Ma'bad ini. Jadi julukan beliau itu Abi Syarbah. Cuman kalau untuk orang-orang Indonesia rata-rata awam sih kalau misal siapa itu Sabrah ibnu Ma'bad, itu kan kebanyakan yang banyak orang Indonesia paham itu sahabat Rasulullah itu Aisyah, itu istri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Hurairah, Umar, Utsman, Ali, kemudian siapa lagi ya yang lain-lain lah itu kan yang memang sudah terkenal, Abdurrahman bin Auf, Abu Dzar Al-Ghifari, itu orang Indonesia banyak yang paham. Tapi kalau Sabrah ibnu Ma'bad al-Juhani itu awam masih. Termasuk ini Khalid bin Walid, kemudian Salman Al-Farisi, itu orang Indonesia paham. Nah, cuman kalau orang Indonesia tuh banyak yang nggak paham seperti ini. Kalau misal siapa itu Abdurrahman As-Sakhar. Nah, itu orang Indonesia banyak nggak paham. Itu saya pernah nanya ke teman-teman apa segala macam. Siapa itu kan Abdurrahman As-Sakhar. Itu kalau Abu Hurairah, nah itu sudah sudah berteman lah kayak gitu. Itu saking familiarnya kalau Indonesia gitu kan. Tapi kalau Abdurrahman As-Sakhar, nah itu orang nggak tahu. Sama kalau misalkan kalau di Indonesia itu kebanyakan mengikuti mazhabnya Muhammad bin Idris. Banyak yang menyangkal itu. Nggak ada. Nah, kalau di Indonesia itu mayoritasnya adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Padahal itu orang yang sama. Kalau singkatannya itu biasa orang kenal Imam Syafi'i. Tapi kalau Muhammad bin Idris, nah, itu banyak yang nggak paham. Itu kan. Itu saja yang saya dapat sampaikan ya kan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman, mungkin ada yang kurang pantas, silahkan ya teman-teman bisa koreksi. Nah, apabila ada pertanyaan, masukan dan kritikan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.